Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin amma ba'du. Asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, salihin salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini Allah memperkenankan kita untuk hadir di tempat ini, menyempurnakan nikmat dan menyempurnakan anugerah untuk kita di pagi hari ini. Anugerah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita bukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak harta dalam kehidupan kita. Anugerah terbesar dalam kehidupan kita bukan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki banyak jabatan dan banyak pangkat yang tinggi. Anugerah terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita bukan ketika kita ini menjadi orang yang terkenal. Tapi anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika seorang hamba menjadi hamba yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jika dia orang kaya maka menjadi orang kaya yang baik. Jika dia orang berilmu maka jadi orang berilmu yang baik. Jika dia seorang pemimpin maka menjadi pemimpin yang baik. Maka inilah yang kemudian kita usahakan. Kita berusaha menjadi orang yang baik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia saja. Kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah, dan menjadi manusia dan hamba yang terbaik itu tidak mungkin terwujud kecuali tanpa kita mempelajari ilmu. Dan Allah mudahkan langkah kita pada pagi hari ini untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka kita senantiasa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang muliakan Allah, kita akan melanjutkan kitab kita Kaifa amalahum sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita sampai pada interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang berusia senja atau orang yang sudah tua. Sekarang kita membahas interaksi Nabi SAW dengan anak-anak. Nabi adalah pribadi yang sangat ramah dan sangat santun kepada anak-anak, karena Nabi SAW memandang golongan anak-anak ini adalah golongan yang juga membutuhkan banyak perhatian, sebagaimana Nabi memandang orang-orang yang berusia lanjut itu juga membutuhkan perhatian. Maka kemudian Nabi dalam sebuah hadis yang sahih bersabda dalam riwayat Tirmizi, laisa minna man lam yarham shaghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada anak-anak, ya. Jadi Islam itu memiliki ciri khas, agama yang sangat ramah dan agama yang sangat mencintai anak-anak itu adalah agama kita, dan itu ditunjukkan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak riwayat yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, penulis dalam kitab ini, ya. Di antaranya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering menggendong dan memangku putra-putra para sahabat radhiyallahu anhum, ya.
Nabi sering menggendong dan memangku putra-putra para sahabat. Ada riwayat dari Al-Mundhir bin Abi Usaid radhiyallahu anhuma, ketika suatu hari Abu Usaid punya anak, ya, yang kemudian anaknya ini diserahkan oleh Nabi SAW, kemudian oleh Nabi dipangku di paha beliau SAW. Kemudian Abu Usaid duduk di samping Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW, ya, Nabi SAW ini sibuk dengan pembicaraan bersama para sahabat, sehingga Abu Usaid ini segan karena khawatir nanti malah mengganggu Rasulullah. Kemudian bayinya Abu Usaid ini diangkat oleh Abu Usaid agar dijauhkan dari Rasulullah. Setelah urusan Rasulullah selesai dengan beberapa orang sahabat, Nabi SAW bertanya, "Di mana anak tadi?" Kemudian Abu Usaid, "Wahai Rasulullah, kami mengambilnya." Maka kemudian bawa ke sini lagi, anak itu akan aku pangku. Setelah dipangku sama Nabi SAW, kemudian ditanya, "Siapa nama anak ini?" Kemudian Abu Usaid berkata, "Namanya Fulan ya Rasulullah." Tidak disebutkan nama aslinya. Kemudian beliau SAW bersabda, "Bukan, namanya adalah Al-Mundhir. Mulai hari ini namanya adalah Al-Mundhir." Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau rahimahullahu taala mengatakan, mengapa Rasulullah memberi nama anak kecil ini dengan nama Al-Mundhir? Karena saudara sepupu ayahnya, Abu Usaid ini punya saudara sepupu bernama Al-Mundhir. Al-Mundhir bin Amr, ya, seorang sahabat mulia, ya, yang penghafal Quran dan gugur dalam pertempuran Bi'ru Ma'unah, ya. Dia termasuk dai yang dikirim Rasulullah ke sebuah daerah namanya Bi'ru Ma'unah, tapi ternyata sampai di sana dijebak oleh orang-orang yang benci sama Islam, dan kemudian lebih daripada 70 penghafal Quran dan dai dibunuh di Bi'ru Ma'unah itu. Salah satunya adalah Al-Mundhir bin Amr. Rasulullah mengganti nama anak ini dengan nama yang lebih mulia, ya, semata-mata berharap agar anak ini nanti besar, ya, mengikuti jejak pamannya, yaitu Al-Mundhir bin Amr, ya. Jadi Nabi SAW itu sangat perhatian sekali kepada anak-anak. Di antaranya Nabi sering memangku anak-anak kecil, dan Nabi juga sering memberikan nama yang baik kepada anaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Suatu hari ada seorang ibu yang membawa bayinya, lalu kemudian Rasulullah meminta bayi ini, kemudian memangku bayi ini, kemudian akhirnya Rasulullah mentahnik bayi ini, ya. Tahnik itu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada bayi yang baru berusia di bawah 10 hari, ya. Kepada bayi yang berusia di bawah 10 hari. Dan banyak sahabat, dalam riwayat-riwayat disebutkan Rasulullah sering mengambil bayinya para sahabat untuk kemudian oleh Rasulullah diambilkan kurma, kemudian oleh Rasulullah SAW ditahnik, ya. Ditahnik itu apa? Kurma dimakan, dikunyah, kemudian bercampur dengan air ludah beliau SAW. Air ludahnya diambil, bukan kurmanya, ya. Air ludahnya yang sudah bercampur dengan manisnya kurma diambil, kemudian dioles-oleskan di atap mulutnya seorang bayi, ya, di langit-langit mulutnya seorang bayi, ya. Dan ternyata sunnah tahnik ini mengandung mukjizat dalam dunia kesehatan, ya. Jadi kalau kita baca riset, ya, para ahli medis di dunia kedokteran itu, kita akan dapatkan ternyata di langit mulut bayi itu apabila di scrubbing atau digosok-gosok, ya, maka akan ada satu enzim namanya stem cell yang gunanya itu untuk mematangkan sistem imunitas, ya. Dan stem cell ini juga ada di matahari, ada juga di ASI, ya.
hanya paling utama itu ada di mulut-mulut seorang bayi. Ya, jadi gerakan men-scrubbing atau menggosok-gosokkan tadi ya air liur di langit mulut bayi itu ternyata mematangkan imunitas bayi tersebut. Ya, tidak hanya itu, bahkan dalam air liur, ya, itu ternyata juga ada satu zat namanya asam sialat. Asam sialat ini ternyata ada di air liur, dan di air liur seorang bayi itu belum terlalu berfungsi kecuali setelah usianya 10 hari. Ya, jadi diperlukan zat itu dari luar tubuh seorang bayi, yaitu dari air liur orang dewasa. Adapun kurma yang dicampurkan di air liur itu mengandung karbohidrat. Kurma itu mengandung karbohidrat, kalau dicampur dengan air ludah maka akan jadi glukosa. Ya. Dan bayi yang baru lahir itu memiliki kandungan zat gula atau glukosa itu sangat kecil dalam darahnya. Dan glukosa dari luar tubuhnya itu yang kemudian dapat menghangatkan ya tubuh si bayi. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW di zaman ketika belum ada penelitian-penelitian seperti ini. Ini semakin meneguhkan bahwa Nabi kita SAW itu adalah seorang Rasul, seorang yang dibimbing dengan wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi senang mentahnik seorang anak kecil. Kemudian setelah ditahnik, kemudian Nabi memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan si bayi ini. Ya. Nah, tapi ada kejadian yang menarik. Ketika Nabi memangku, mendoakan, mentahnik, bayi ini justru mengencingi Nabi SAW. Ya, bayi ini ngompol, ya, kencing. Kemudian akhirnya oleh Nabi SAW, Nabi minta agar diambilkan air. Ya, dan Nabi mercikkan atau menyiramkan ke pangkuan beliau yang dikencingi si anak ini, si bayi ini. Dalam riwayat yang lain ada seorang sahabiyah yang putranya dipangku sama Nabi SAW. Kemudian sahabiyah ini merasa enggan kepada Nabi, merasa enggak enak karena ternyata bayinya ngompol di pangkuannya Nabi SAW. Kemudian sahabiyah ini segera mengangkat, mencerabut bayinya dari Nabi SAW karena enggak enak sama Nabi, dengan dengan tangan yang agak dengan mengangkat dengan cara yang agak kasar. Kemudian Nabi SAW menegur sahabiah ini dan berkata, wahai fulanah, sesungguhnya ya kotoran di pangkuanku ini bisa hilang dengan air, tapi ya caramu mengambil anakmu dengan kasar tadi akan membekas di dalam hatinya. Bersikap baiklah kepada anak-anak, kata Rasulullah SAW. Nah, ini yang dimuliakan Allah, beberapa hal yang kemudian disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwa Nabi SAW perhatiannya kepada anak-anak itu luar biasa. Dan tidak jarang Nabi SAW itu bermain-main dengan anak-anak, ya, bermain dengan anak-anak. Nabi pernah diberi beberapa hadiah pakaian oleh beberapa orang sahabat. Kemudian di antara pakaian-pakaian itu ada pakaian wol yang bergaris-garis hitam, ya. Kemudian beliau bertanya, menurut kalian ya siapa yang pantas memakai baju ini? Orang-orang semuanya diam. Diamnya itu karena mereka berharap ya mereka yang dikasih oleh Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi SAW ingat ada seorang anak kecil perempuan namanya Ummu Khalid, ya, bawa Ummu Khalid ke sini. Akhirnya Ummu Khalid datang. Ini anak kecil perempuan belum balik, hadirin, ya. Kemudian Nabi menghadapkan Ummu Khalid ini dan kemudian memakaikan pakaian ini kepada Ummu Khalid dengan tangan beliau sendiri. Kemudian akhirnya Nabi SAW berucap kepada Ummu Khalid, wahai Ummu Khalid, ini sana, ini bagus, dalam bahasa Ethiopia. Ya, jadi Ummu Khalid ini seorang anak kecil berkulit hitam yang kemudian dihibur oleh Nabi SAW. Ya, pakaian ini sana itu bahasa Ethiopia atau Abyssinia, ya, yang juga Nabi SAW membahasakan pakaian itu kepada Ummu Khalid karena Ummu Khalid itu berasal, orang tuanya dulu hijrah dari Ethiopia
ke Madinah, begitu ya. Nah, ini candaan dan gurauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil, ya. Bahkan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercanda juga, ya, mainan air dengan seorang sahabat kecil bernama Mahmud bin Ar-Rabi. Mahmud bin Ar-Rabi itu pernah berkata, aku ingat betul ketika aku kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemburkan air ke wajahku ketika aku berumur 5 tahun, di mana air tersebut beliau ambil dari sebuah ember, ya. Jadi main-mainan air dengan anak kecil. Bahkan Nabi juga pernah menghibur seorang anak kecil yang sedang bersedih karena burung piaraannya mati, ya, adiknya Anas bin Malik. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, ya, sedang apa burungmu An-Nughair, ya, ada apa dengan An-Nughair? An-Nughair itu burung kecil yang dipelihara oleh adiknya Anas bin Malik ini, ya. Nabi tahu bahwa anak ini kehilangan burungnya, ya, burungnya mati, tapi Nabi menghibur dengan kalimat seperti itu. Kata para ulama, ya, dari kalimat itu kita mengambil banyak sekali faidah. Di antara faidahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa burungnya ini sudah tidak ada, tapi ditanya kepada adiknya Anas bin Malik, ma fa'alan Nughair, apa yang sedang dilakukan oleh burungmu An-Nughair, ya. Itu semata-mata apa? Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya bolehnya kita duduk dan berimajinasi dengan seorang anak kecil. Jadi menggunakan dialog imajiner, kemudian mendongeng dengan sesuatu yang mungkin tidak ada kenyataannya, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Kontennya adalah konten-konten yang baik. Rasulullah juga pernah memanggil Anas bin Malik itu dengan kalimat ya za udhunain, wahai kamu yang punya telinga dua, gitu ya. Itu candaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik yang ketika itu masih kecil. Nah, hadirin dimuliakan Allah, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat ramah kepada anak-anak, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bercanda dengan anak-anak dan kemudian membiarkan mereka balap lari menuju beliau. Suatu hari anak-anaknya keluarga Abbas, ada Abdullah bin Abbas, ada Ubaidillah bin Abbas dan lain-lain, itu lagi kumpul berjajar. Kemudian Nabi berteriak dari jauh, yang pertama kali menang menuju aku maka akan aku kasih hadiah, kata Nabi SAW. Kemudian akhirnya mereka berlari menuju Nabi SAW, sampai akhirnya anak-anak ini mendarat di pangkuan Nabi SAW. Ada yang melompati punggung beliau SAW, ada yang jungkir balik di hadapan Nabi SAW, ya. Nah, pemandangan seperti ini, hadirin dimuliakan Allah, tidak pernah, ya, dijumpai oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Karena di zaman jahiliyah itu anak itu sejak kecil sudah jadi budak, sudah jadi disuruh-suruh. Bahkan mereka tidak senang dan benci kalau yang lahir itu anak perempuan, ya. Tradisinya mereka kalau ada anak perempuan lahir itu dikubur hidup-hidup, ya, karena tidak terlalu bermanfaat anak perempuan itu, ya. Kalau anak laki-laki, ya, dipelihara sampai gede kemudian disuruh jadi mesin pencetak uang bagi orang tuanya, begitu ya. Sehingga kemudian anak-anak itu sama sekali tidak diperhatikan, ya. Anak-anak sama sekali tidak diperhatikan. Lah Nabi, ya, menampilkan sebuah tontonan di hadapan para sahabat bagaimana Nabi begitu ramah dan begitu perhatian. Sampai Nabi SAW, ini sunnah yang sering kita lupa. Nabi itu kalau ketemu sama anak-anak yang lagi main, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi mengucapkan salam kepada mereka, ya. Nah, ini sunnah yang harus kita hidupkan, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah menjumpai dua anak yang sedang main-main. Lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum, ya. Anas bin Malik mengatakan, ya, hal ini tidak dilakukan oleh orang-orang dewasa di zaman kami, ya. Dan ini menarik sekali, ya. Jadi walaupun ini anak-anak, bukan orang yang lebih dewasa atau seumuran dengan kita, tetap Nabi SAW
ya, membuat mereka ini terbiasa bercakap-cakap dengan orang yang lebih tua, ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ingin menghilangkan ya rasa takut dan rasa rendah diri dari anak-anak ketika itu yang terbiasa mereka ini tidak dianggap sama orang tuanya, ya. Jadi disalami sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka membalas salam, ya. Dan diantara sunnah yang lainnya untuk anak-anak ini ya, yang mungkin sebahagian kita ini belum menganggap ini sunnah, padahal ini sunnah hadir. Ya, diantaranya Rasulullah itu kali mengusap-usap kepala anak-anak, ya. Jadi sahabat Anas itu berkata, Rasulullah biasa mengunjungi orang-orang Ansor. Setiap kali beliau sampai di rumah-rumah mereka, anak-anak berlarian menyongsong beliau. Jadi anak-anak itu senang banget sama Rasulullah SAW, mengerubuti beliau, berlarian ke arah beliau, dan beliau mengucapkan salam kepada mereka, mengusap-usap kepala mereka dan mendoakan mereka, ya. Mengusap-usap kepala dan mendoakan, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini yang juga hilang dari banyak orang tua hari ini, hadirin dimuliakan Allah, ya. Jadi ada skill-skill yang harus dimiliki oleh orang tua. Anak itu akan merasa dicintai oleh orang tuanya dengan beberapa skill yang harus dimiliki orang tua. Di antaranya satu, kalau ibu itu skill memasak. Skill memasak itu harus punya. Anak-anak itu nanti kalau sudah gede, rindu pulang ke rumah itu hanya ingin merasakan masakan ibunya. Kalau ibunya tidak pernah masak, ya, ibunya GoFood, dikit-dikit GoFood, nah, ini nanti anak tidak punya kenangan di rumah, ya. Jadi ibu harus punya apa? Skill memasak, agar nanti anaknya itu pingin pulang itu hanya karena pingin dimasakkan sop sama ibunya, disambelkan ibunya, ya, digorengkan tempe ibunya, masya Allah, ya. Ya, itu, ya. Kemudian yang kedua, skill memijit, hadirin, ya. Skill memijit, ya. Skill memijit ini juga harus pindah. Kadang-kadang seorang anak itu kangen pijitannya ibunya, ya, kangen keroannya ibunya, masya Allah, ya. Ya, ini, ya. Yang ketiga adalah skill mendengar, ya. Ini harus dimiliki oleh ayah dan ibunda, ya. Skill mendengar, jadi skill memperhatikan kata per kata, kemudian skill menyediakan telinga, duduk meninggalkan gadget, memandang anak kita, kemudian mendengarkan dengan seksama, itu penting, hari itu butuh skill, hari, ya. Hari ini banyak orang yang tidak tahan mendengarkan cerita. Kenapa? Karena HP-nya ini, ya. Apalagi anak-anak milenial itu, ya, anak-anak generasi Z itu anak-anak yang tidak tahan eye contact, ya, nggak ketahan melihat mata orang, nggak tahan melihat dengerin orang bicara itu, ya. Karena bagi mereka ada yang lebih ringkas daripada harus tersenyum dan harus menyapa, yaitu apa? Mengiring emoticon dan stiker, ya, di forum chat WA atau sejenisnya, gitu, ya. Jadi ini harus difahami oleh setiap orang tua, ya. Dan anak itu akan sangat merasa dicintai kalau asupan sentuhan fisik dari orang tuanya cukup, hadirin, ya. Maka orang tua itu harus sering menepuk pundak seorang anak. Kalau laki-laki suka ditepuk pundaknya, hadirin. Kalau perempuan suka dibisiki di telinganya, ya. Dan kadang-kadang orang tua itu perlu berdoa di depan anaknya, ya, agar anak itu tahu harapan orang tuanya, ya. Jadi mengangkat tangan di depan anaknya, kemudian berdoa, ya Allah, anakku ini, ya Allah, aku ingin jadikan anakku ini anak yang solih solihah, ya Allah, yang hafidh-hafidhah, yang taat kepadamu, ya Allah, yang penghafal Quran, yang ilmuwan, yang ini, yang itu. Tapi doanya jangan panjang-panjang, ya. Ya. Jadi hanya untuk menyampaikan pesan dan harapan bahwa orang tuanya begitu apa? Begitu menginginkan dia ini menjadi anak yang baik, begitu, ya. Jadi harus ada asupan fisik, sentuhan fisik yang cukup untuk anak-anak ini, hadirin. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu biasa tadi, ya, menggendong
memangku, mengucapkan salam. Kemudian kadang-kadang Nabi SAW tadi apa? Mengusap-ngusap kepala, mendoakan. Nabi juga sering menyentuh pipi anak dengan lembut, hadir. Ya. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ya. Ini seorang sahabat yang masih muda, berkata dalam sebuah hadis riwayat Muslim, suatu hari aku sholat subuh bersama Rasulullah. Setelah selesai, beliau pergi mengunjungi beberapa kerabat dan aku menemani beliau. Ketika berjalan, beliau berpapasan dengan beberapa anak dan beliau memegang dan mengusap pipi anak-anak ini satu persatu. Kemudian beliau juga mengusap pipiku dan aku merasakan kesejukan dan aroma wangi dari tangan beliau, seolah-olah baru saja dicelupkan di wadah minyak wangi. Ya, ini padahal bukan anaknya sendiri, tapi merasakan begitu luar biasanya. Ya, makanya kalau guru-guru TK itu hafal, hadirin. Kalau ada murid perempuan kok lendat-lendot sama ustadznya, ini berarti ayahnya tidak pernah di rumah. Ya. Kalau ada murid perempuan lendat-lendot ke ustadznya, itu berarti kurang asupan fisik dari orang tuanya, gitu ya. Padahal Nabi SAW luar biasa. Tidak hanya mengusap, bahkan Nabi menciumi anak-anak kecil. Ya. Sampai ada seorang sahabat itu heran sama Nabi. Ya. Beberapa orang itu datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, apakah kamu ini menciumi anak-anak ya Nabi Allah? Kata Nabi, bala, benar, aku mencium anak-anak. Kemudian mereka ketika mendapatkan jawaban itu berkata kepada Nabi, demi Allah kami tidak pernah melakukannya. Seorang sahabat bertanya, aku punya 10 anak ya Rasulullah di rumah, aku tidak pernah menciumi anakku. Ya. Maka kemudian Nabi SAW berkata, wa amlik in kanallahu naza'a minkumur rahmah. Apa yang bisa aku katakan ketika belas kasihan dan kasih sayang sudah diangkat dari hati kalian. Ya, sungguh celaka ya jika seseorang itu diberi rahmat, diberi kasih sayang sama Allah, kemudian Allah mencabut kasih sayang itu dari dirinya, gitu ya. Jadi Nabi SAW itu juga menciumi anak-anak kecil. Ya, bahkan Nabi juga memberi hadiah, ya, memberi hadiah kepada anak-anak kecil. Maka 3 waktu yang harus diperhatikan oleh seorang ayah dan seorang ibu, karena di 3 waktu ini anak-anak itu merasa bahwa ayahnya dan ibunya itu hadir. Itu yang pertama, ketika seorang anak sedang sedih, di situ kehadiran ayah dan kehadiran ibu itu sangat dibutuhkan. Ya. Yang kedua saat sakit. Ya. Yang ketiga saat unjuk prestasi. Ya, saat unjuk prestasi. Ya. Nah, itu 3 waktu yang seorang ayah atau seorang ibu itu ada. Ya, hanya sekedar memberikan perhatian, nasihat, mengusap pundaknya, kemudian memberikan motivasi. Kadang-kadang memberi hadiah itu penting, karena Nabi SAW itu juga biasa memberi hadiah kepada anak-anak. Ya, dalam hadis Abu Hurairah itu disebutkan, ketika orang-orang melihat buah yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, mereka kemudian melihat tersebut, kemudian mereka di masa panennya itu mereka kan bawa buah, kemudian sebagian diberikan kepada Nabi. Ketika mereka melihat Nabi membawa buah-buahan itu, Nabi SAW berdoa, ya Allah, berkahi buah-buahan kami, berkahi kota kami, berkahi sok-sok kami, berkahi timbangan-timbangan mud kami. Ya. Kemudian setelah beliau berdoa, ya, karena musim panen ini, ya, kemudian Nabi memanggil anak-anak kecil. Akhirnya anak-anak kecil ini berkumpul, kemudian oleh Nabi diberikan hadiah buah-buahan ini kepada mereka. Ya, jadi Nabi itu senang memberikan hadiah, dan ini juga harus dilakukan, terutama untuk seorang ayah. Ya, seorang ayah itu yang tidak boleh dilakukan seorang ayah kepada anak itu 3. 1, tidak boleh kasar. Ya, ayah tidak boleh kasar sama anak. 2, tidak boleh cuek. Ya, karena banyak ayah yang cuek kepada anaknya. Yang ketiga, ayah itu tidak boleh pelit. Ya, seorang ayah harus sering memberikan hadiah kepada anaknya, karena dengan hadiah itulah muncul
rasa cinta. Maka agar anak itu merasa dicintai, jangan kasar, jangan cuek, jangan pelit. Tahadu tahabu, kata Rasulullah. Seringlah memberi hadiah, niscaya engkau akan saling mencintai. Ya, niscaya engkau akan saling mencintai. Ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Nah, ternyata apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari banyaknya riwayat tentang perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, ya, dari mulai tadi ya, memangku, mengusap kepala, mendoakan, memberikan hadiah, menyentuh pipi, kemudian juga menciumi anak. Tidak hanya itu, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Jadi yang diajari Al-Quran itu bukan orang dewasa saja. Nabi itu ngajari anak-anak juga. Ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Ya. Kami belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Summa ta'allamnal Quran wazdadna bihi imana. Kemudian setelah kami belajar iman, belajar tauhid, kami belajar Al-Quran sehingga bertambahlah keimanan kami. Yang ngajari siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik anak-anak, ya, ngajarin anak-anak, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari mereka dengan panggilan-panggilan yang lembut. Ya, dengan panggilan-panggilan yang lembut. Ya bunayya, ya, samillaha wa qul biyaminik, ya, wa qul fi mayalik, ya, wahai anakku. Padahal bukan anaknya Nabi sendiri, tapi para sahabat radhiyallahu anhum. Wahai anakku, kalau kamu makan, sebutlah nama Allah. Makan dengan tanganmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menasihati Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, ketika naik kendaraan. Ini juga momen yang tepat, ya. Ya, jadi seorang ayah itu momen yang tepat untuk nasihati anak itu salah satunya, ya, selain ketika dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan makan, kadang-kadang juga dalam keadaan safar. Itu paling tepat. Dan Nabi pernah boncengkan Ibnu Abbas, kemudian berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, ya, sesungguhnya aku ingin ngajari kamu beberapa kalimat. Di antara kalimat yang kita kenal apa? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulitmu. Dan banyak lagi, itu diajarkan. Kalimat-kalimatnya singkat, hadir. Kalimat-kalimat pesannya itu singkat, nggak yang nasihat panjang berparagraf-paragraf. Anak ini anak kecil, ya, cukup kalimat-kalimat yang singkat, ya, yang kemudian nanti akan dia hafal sampai besarnya. Ya, dulu ayahku pernah ngajari begini, itu dihafal, ya, diulang-ulang kalimat itu sehingga kemudian dapat dia hafal. Nabi pun ketika mendidik anak-anak kecil itu, ketika mereka melakukan kesalahan, Nabi tidak menegur dengan keras hadir. Nabi menegurnya dengan cara yang lemah lembut. Ya, ada seorang anak namanya Abu Rafi bin Amr al-Ghifari. Waktu aku kecil, aku melempari pohon kurma milik orang-orang Ansor bersama kawan-kawanku dengan batu. Ya, jadi habis ngaji, pulang ngaji gitu, ngelemparin pohon kurma agar kurmanya jatuh dengan batu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Rafi ini, nak, mengapa kamu melempari pohon kurma tersebut? Ya. Kemudian aku menjawab, karena aku lapar ya Rasulullah. Ya. Kemudian beliau bersabda, jangan melempari pohon kurma, tapi makanlah apa yang jatuh dari pohon-pohon itu. Kalau sudah jatuh halal, tapi kalau belum jatuh belum halal. Nah, ini namanya malun mustarok hadirin. Jadi kalau ada pohon, ini sekaligus kita belajar fikih, ya. Kalau ada pohon di rumah orang, di halaman orang, kemudian rantingnya itu keluar ke jalan hadirin, ya. Rantingnya keluar ke jalan, kemudian buahnya jatuh, itu halal hadirin, ya, halal. Tapi kalau dicutik-cutiki gitu, ya, apalagi dipenek, lah itu nggak boleh, ya. Itu harus dengan izin.
Tapi kalau sudah jatuh itu jadi malun mustarak, harta bersama itu. Karena jatuh di tempat umum gitu ya. Nah, itu halal. Dalilnya apa ya? Dalilnya hadis ini ya. Dalilnya hadis ini. Nah, kemudian akhirnya Nabi mengusap tangan beliau ke kepalaku, Masya Allah ya, sambil kemudian mendoakanku, asba'akallahu arwaka, ya, semoga Allah mengenyangkanmu dan memuaskan dahagamu. Ya, jadi lihat Nabi SAW itu begitu ramahnya kepada anak-anak kecil. Ya, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang anak, ya, yang hendak masuk ke rumahnya Nabi nyelonong. Ya, namanya anak kecil kan, masuk ke rumah nyelonong. Apa kata Nabi? Ya bunayya, ya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Ya, wahai anakku, kalau kamu ingin masuk ke sebuah rumah, maka salamlah dulu. Itu akan menjadi keberkahan untukmu dan keberkahan orang yang akan kamu kunjungi. Ya, sampai seperti itu, hadirin. Jadi panggilan Nabi, kata-kata Nabi yang halus itu ditampilkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik seorang atau anak-anak kecil di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan hadirin dimuliakan Allah, ya, Nabi juga melarang. Ya, Nabi juga melarang orang tua untuk berdusta kepada anaknya. Wah, ini penting nih hadirin, ya. Dan ini yang melarang bukan hanya Nabi, ya. Di dalam Al-Quran itu juga disebutkan. Kalau kita buka di dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah itu berkata, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya takut kepada Allah orang tua yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, kata Allah. Hendaknya orang tua itu takut kepada Allah kalau meninggalkan keturunan di belakang mereka itu keturunan yang lemah. Lemah yang dimaksud di ayat ini bukan hanya lemah harta, walaupun sebagian ulama tafsir mengatakan ayat ini diselipkan Allah di rangkaian ayat di awal surat An-Nisa itu kan ayat warisan kan. Bukan hanya urusan harta, meninggalkan anak keturunan setelah kita itu tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Maksudnya lemah itu apa? Bukan hanya lemah soal harta, tapi juga lemah soal warisan keimanan. Karena ayat berikutnya Allah berkata, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang tua itu bertakwa kepada Allah dalam mendidik anaknya, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya ia berkata dengan perkataan yang lurus, perkataan yang jujur, tidak boleh dusta, tidak boleh dusta. Ya, saya ambilkan satu riwayat ya di sini ya. Suatu hari, ini Abdullah bin Amir berkata, suatu hari ibuku memanggilku ketika Rasulullah sedang duduk di rumah kami. Kemudian ibuku berkata, kesini wahai anakku, aku berikan sesuatu untukmu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada ibu, apa yang ingin kamu berikan kepadanya? Kurma ya Rasulullah, kata ibuku. Kemudian menanggapi hal itu Rasulullah bersabda, jika kamu tidak memberikan dia kurma, maka kamu akan dicatat sebagai seorang pendusta. Jadi tidak boleh hanya ngiming-ngimingi anak agar apa? Mau makan, kemudian dibilang ini loh, ya sari buah, adahnya sari buah, tapi setelah disuapkan ternyata isinya bubur gitu ya. Nah itu tidak boleh. Nanti anak akan belajar, oh ternyata tujuan dapat menghalalkan segala cara. Ya, nanti mereka akan mengambil poin itu. Berarti besok kalau saya punya tujuan, saya boleh menghalalkan segala cara. Jadi fal yaqulu qawlan sadida, berkata dengan perkataan yang lurus itu penting hadir. Ya, karena orang tua itu teladan, ya. Orang tua itu teladan, ya. Jadi tidak boleh ngapusi atau membohongi anak itu, tidak boleh ya. Misalnya jenengan mau pergi, ya, mau jagong atau mau ketemuan, anak ditinggal sama asisten di rumah gitu ya. Itu tidak boleh hadirin. Kemudian kita bilang, ya, itu lihat sana itu, lihat di sana ada kucingnya lagi main-main gitu ya.
kucingnya belum dikasih makan, kamu kasih makan dulu. Anaknya masuk sama asisten jenengan tinggal. Ya, itu anak kalau biasa dibiarkan seperti itu, hadirin muliakan Allah, mereka akan, oh begini cara orang tuaku membuat aku ya tidak fokus, sehingga oh ini cara menipu ini, ya, cara menipu. Anak akan belajar cara menipu. Akhirnya apa? Akhirnya terus seorang anak itu akan belajar banyak dari orang tuanya. Makanya kalau kita lihat, hadirin muliakan Allah, dalam dunia pendidikan orang tua kepada anak, di dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tarbiyah itu disebutkan, inti pendidikan orang tua kepada anak itu berpusat pada 3 poin saja. Ya. Jadi kalau kita buka semua kitab-kitab pendidikan anak, hadirin, ya, itu intinya itu 3 aja saya sebenarnya, hadirin. Ya, 3 ini apa? 1, orang tua berusaha menjadi teladan untuk anak-anaknya. Jadi orang tua itu harus berhati-hati betul, falyattaqullah, betul-betul bertakwa kepada Allah dan betul-betul lurus omongannya. Ya, kenapa? Karena role modelnya seorang anak itu ayahnya sama ibunya. Maka inti pendidikan itu apa? Orang tua harus berusaha menjadi teladan yang baik dalam bicaranya, dalam perilakunya, dalam sikapnya, marahnya, emosinya itu betul-betul dicontoh sama anak. Ya. Bahkan cara jalannya seorang anak itu kan niru orang tuanya. Gitu. Kita sering yang lihat orang ayahnya jalannya begitu, anaknya begitu. Ya. Kenapa? Karena memang ya fotokopinya orang tua itu ya anaknya. Ya. Jadi anak itu pasti lihat orang tuanya dulu. Ya. Maka jangan harap anak kita ini jadi anak yang menjaga sholat kalau kita tidak pernah jaga sholat tadi. Ya. Jangan harap anak kita ini perkataannya akan terus baik kalau kita suka berkata-kata kotor di hadapan mereka, walaupun tidak secara langsung kepada mereka, mungkin kepada kawan kita disaksikan oleh anak-anak kita. Ya, makanya ayah dan ibu ini harus bersinergi, hadir. Tidak bisa sendirian-sendirian. Ya, tidak bisa sendirian. Ya, tidak boleh mempertontonkan perkelahian antara suami istri di depan anak, itu tidak boleh. Saya sering katakan ridho suami itu kewajiban syariat, ridho istri dari yang harus dimiliki oleh suami itu kewajiban kepengasuhan. Seorang istri wajib mendapatkan ridho dari suaminya karena itu kewajiban syariat. Seorang suami wajib mendapatkan ridho dari istrinya karena itu kewajiban kepengasuhan. Karena seorang anak ketika melihat ibunya tidak pernah ridho kepada ayahnya, maka itu akan mengganggu kepengasuhan. Ya. Kenapa? Nanti anak ini akan tidak lagi menjadikan ayahnya teladan, tidak lagi jadikan idola. Ayahku sering nyakiti ibuku, ya, aku tidak mau lagi jadikan dia contoh. Akhirnya jadi musuh anaknya, gitu ya. Jadi ridho suami itu kewajiban syar'i, ridho istri itu kewajiban kepengasuhan. Di 1 poin pertama apa? Harus jadi teladan. Orang tua itu teladan, ya, orang tua itu teladan. Yang kedua, ya, inti pendidikan orang tua kepada anak itu apa? Ya, memastikan tidak ada makanan haram masuk ke perut mereka, hadir. Karena ini mengganggu pendidikan, hadir. Makanan haram itu kalau sudah masuk ke perut, hadirin, sudah. Ya, mau dia disekolahkan di sekolah Islam, mau dia dileskan guru ngaji, tetap hadirin. Karena makanan haram itu hanya akan memunculkan daging-daging yang tidak bisa taat kepada Allah. Sulit, hadirin. Mau diajak baik sulit kalau sudah makanan haram nyentuh perutnya, hadirin. Ya. Maka pastikan ayah dan bunda ya membawa apapun harta ke dalam rumah itu harta yang halal, makanan yang halal. Jangan sampai makanan haram. Yang kedua, yang ketiga, inti pendidikan adalah lisan yang tidak pernah berhenti mendoakan agar anak-anak kita mendapatkan taufik dari Allah. Ini inti pendidikan, doa. Lisan yang tidak pernah berhenti mendoakan anak-anak kita agar senantiasa diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
ini beberapa yang dicontohkan oleh Nabi SAW interaksinya dengan anak-anak. Nah, kemudian para ulama juga membahas hadirin, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada anak-anak ini, ya, itu ternyata adalah cara Nabi lewat bimbingan wahyu untuk menghapuskan perzinaan yang ada di Jazirah Arab hadirin. Masya Allah. Ya, loh, apa hubungannya Ustaz? Anak-anak ramah sama anak-anak, berkasih sayang sama anak-anak, lah kok menghapuskan perzinaan Ustaz? Ya. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, itu bangsa yang sangat bejat, kata Ibunda Aisyah. Ya. Jadi bangsa yang sangat suka zina, sangat suka khomer, sangat suka judi, bangsa Arab. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, kalau saja ayat yang pertama kali turun adalah ayat yang mengharamkan zina dan khomer, maka pasti Islam akan ditolak dari Jazirah Arab. Ya. Kalau tiba-tiba Rasulullah hadir, diutus Allah, mengaku Rasul, kemudian bilang khomer haram, zina haram, pasti ditolak dakwahnya. Makanya Nabi untuk urusan zina dan khomer ini, Nabi pelan-pelan sekali. Ayat khomer pernah kita jelaskan di majelis ini ya, sampai ada 4 ayat turun hanya untuk mengharamkan khomer. Zina juga sama. Zina itu gak langsung wala taznu, jangan kalian zina, mesti ditolak. Orang-orang Arab itu sangat cinta zina, ya. Bahkan dalam kitab Hadzal Habib, Abu Bakar Al-Jazairi itu mengatakan, ya, wanita-wanita jahiliyah itu, ya, biasa meletakkan bendera kuning atau bendera merah di depan rumahnya, pertanda bahwa rumahnya kosong. Ya, kosong itu maksudnya apa? Boleh siapapun laki-laki mau datang ke rumahnya tanpa dibayar sekalipun, tidak apa-apa. Saking rusaknya zaman itu, hadirin. Nah, maka kemudian kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau saja ayat yang pertama turun itu tentang khomer dan zina, maka mereka semua pasti akan menolak Islam. Ya. Dan mereka semua akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khomer dan zina selama-lamanya. Tapi lihat bagaimana cara Nabi SAW menghilangkan kebiasaan zina dari orang-orang Arab ini. Caranya gimana? Nabi SAW mencontohi para sahabat radhiyallahu anhum untuk dekat dengan anak-anak. Ya. Ada seorang peneliti, ya, dari seorang psikolog perkembangan namanya Linda G. White, ya, ia menyebutkan anak yang tumbuh kembang dengan sentuhan fisik dari orang tuanya, ya, sering digendong, ya kan, sering dicium, sering dipeluk, sering disentuh, sering dijiwit, sering dijenggung, ya, pulang kerja, bapak-bapak ya, pulang kerja anak ditaruh di pangkuan, kemudian pelorotan di kaki kita, gitu ya. Sentuhan fisiknya cukup, ya. Anak-anak yang bertumbuh dengan sentuhan fisik yang cukup dari orang tuanya, maka anak-anak ini yang seperti ini akan tumbuh dewasa dengan resiko jatuh ke dalam pergaulan bebas dan seks bebas jauh lebih rendah daripada anak-anak yang tidak pernah mendapatkan asupan sentuhan fisik yang cukup dari orang tuanya. Ya. Jadi logika gampangnya itu, kalau anak itu sudah cukup disentuh, cukup dipeluk, cukup dicium di dalam rumah, mereka tidak akan mencari pelukan, ciuman, sentuhan di luar rumah. Logika mudahnya begitu. Ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena itu setali, hadirin. Sejalan. Anak sejak kecil dikerasi sama orang tuanya, anak butuh kasih sayang, hadirin. Akhirnya ketika besarnya dia kenal pergaulan bebas. Akhirnya mereka nyaman disentuh, dipeluk, dicium sama laki-laki lain. Ya, ini Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini fenomena LGBT, fenomena pergaulan bebas, seks bebas, itu seringkali penyebab utamanya dari dalam rumah, hadir. Kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang. Ya, orang tua yang tidak pernah peduli sama anaknya, dititipkan sama pembantunya, dileskan, tidak pernah ada pendidikan iman, tidak pernah diwarisi wasiat-wasiat, nasihat-nasihat kebaikan.
Wah, itu berpengaruh sekali hadirin. Ya, maka ini pelajaran yang luar biasa hadirin dimuliakan Allah, contohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasih sayangnya Nabi kepada anak-anak, ramah dan santunnya Nabi kepada anak-anak di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, selain mengajari kita tentang akhlak dan adab yang baik, ternyata tujuannya adalah menjauhkan generasi setelahnya ini dari rusaknya pergaulan bebas tadi. Ya, dari penyimpangan-penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah, beberapa poin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Besok kita masuk di bagian terakhir dari kitab ini, masya Allah. Setelah sekian tahun kita, setelah sekian tahun ya, berapa tahun ya Mas ya? 2 tahun mungkin ya, 2 tahun ada, masya Allah. Ya, besok bagian terakhir adalah interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan binatang, masya Allah, dengan hewan dan binatang. Barakallahu fikum. Demikian dapat kami sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan 5 atau 10 menit kami persilahkan. Saya kembalikan kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.